Oke, kali ini kita akan mempelajari tentang Google Trend. Google Trend ini digunakan untuk melihat apa saja yang sekiranya sedang trending atau sedang populer dalam waktu yang kita tentukan. Bisa trending dalam waktu akhir-akhir ini, atau kita juga bisa cari trending pada waktu-waktu tertentu, misalkan 2024, 2023, seperti itu. Nah, cara akses ke Google Trend cukup mudah ya, tinggal kalian ketik saja trends.google.com atau kalian juga bisa langsung cari saja Trends Google, nanti akan masuk ke Google Trend. Nah, seperti itu. Nah, Google Trend ini bisa kita manfaatkan untuk menganalisis beberapa hal yang terkait dengan data. Mungkin pertama saya perkenalkan dulu tentang fitur-fitur Google Trends. Ada banyak sebetulnya fitur-fitur Google Trends yang bisa kalian gunakan, tapi memang tidak semuanya bisa dipelajari dalam waktu yang singkat. Ini pertama, kita coba saja dulu yang namanya Trends TV. Di Trends TV ini adalah alat yang disediakan oleh Google Trends untuk bisa melihat apa saja sih sebenarnya yang sedang trending di dunia akhir-akhir ini. Kita bisa masuk ke sini ya dengan cara klik. Nah, sekarang kita sudah bisa melihat apa yang sedang trending di dunia akhir-akhir ini. Di sini, di pojok kanan atas, kita bisa atur berapa banyak yang ingin kita lihat, misalkan hanya 4 saja, atau kita juga bisa atur misalkan kita ingin banyak seperti ini, itu juga bisa. Itu tergantung kebutuhan dari masing-masing individu ya. Nah, di bawah sini ada trending now in all region. Ini artinya apa yang kalian lihat di layar ini adalah apa yang sedang trending di dunia. Makanya bahasanya ada yang kadang-kadang pakai bahasa Rusia ya, ada yang pakai bahasa apa ini pula ini. Nah, banyaklah pokoknya gitu. Dengan itu, maka kita bisa sebetulnya untuk memfilter di tempat mana saja kita ingin melihat trending. Misalkan di Jepang ya, maka semua yang sedang dicari oleh masyarakat Jepang itu akan tampil di layar Anda gitu. Nah, atau lebih spesifik kita masuk ke Indonesia. Nah, inilah apa-apa yang sedang dicari oleh masyarakat Indonesia saat ini. Ada jadwal timnas kan, kalian dapat lihat di situ jadwal bioskop. Lalu ada nama-nama artis, ada nama-nama klub sepak bola yang sedang dicari, universitas. Jadi ada banyak hal yang bisa kalian perhatikan di sini. Nah, kalau ini sebenarnya adalah apa-apa yang sedang dicari saja. Kita bisa klik ya sepertinya untuk beberapa kata kunci yang kita tertarik. Misalnya ini ada apa nih? Gaji pensiun PNS. Nah, maka dia otomatis akan masuk pada pencarian di Google. Jadi kita bisa lihat berita terkait gaji pensiunan PNS, kayak gitu. Jadi ini adalah alat yang bermanfaat jika kita ingin menggunakannya dalam mencari hal-hal apa saja yang sedang trending. Atau kalau misalnya kita masuk ke negara lain ya, India, maka inilah yang dicari di India gitu. Jadi kalau kita pencet, kita akan langsung masuk pada berita yang terkait dengan India, kayak gitu, oil India. Ya, kurang lebih seperti itu penggunaan Trends TV. Tidak banyak memang hal yang bisa kita eksplorasi di sini atau manfaatkan karena tidak ada fitur-fitur yang unik kayak gitu di sini. Kita hanya bisa melihat apa-apa yang sedang trending saja. Nah, sekarang kita bisa menggunakan beberapa fitur lain selain daripada Google Trend TV ya. Jadi salah satunya kita bisa melihat apa yang sedang trending di dunia saat ini. Jadi kalau kita pencet di sini, maka kita sekarang bisa tahu bahwa pada 24 jam terakhir di Indonesia pada semua kategori itu yang sedang tren adalah tentang bola gitu. Dan ini juga menjadi kecurigaan gitu ya, kenapa bola menjadi sangat tren pada akhir-akhir ini. Dan ini kita bisa atur juga untuk rentangnya bisa sampai ke maksimal 7 hari kalau di sedang trending ini. Maka sekarang kita bisa lihat bahwa ada berita-berita lain yang tidak terkait dengan bola ya. Ada gempa bumi magnitudo 6,5, lalu lain-lain. Nah, ini bisa tentu saja kita sortir, misalkan kita sedang tidak ingin mencari bola, artinya kita ingin fokus saja pada kategori lain. Kita pencet saja di sini. Misalnya kita ingin mengetahui yang tren dari segi, ini wajar ya bola banyak sekali yang mencari.
dari segi politik misalkan. Maka dalam 7 hari terakhir inilah yang trending di Indonesia. Artinya trending itu bukan berarti ramai diketahui orang, tapi dalam hal ini adalah apa yang banyak dicari oleh orang. Ya, di sini mulai dari Jokowi, Prabowo, Purbaya dan sebagainya ini, korupsi, Kaisang ya, Gaza. Nah, ini banyak berita-berita yang sedang dicari oleh orang Indonesia pada 7 hari terakhir pada sesi politik. Atau pada sesi lain misalnya pada bidang bisnis dan keuangan, ini yang sedang trending adalah tentang PLN ya, lalu dolar, dan lain-lain. Nah, tentu saja fitur ini tidak terbatas pada Indonesia saja, melainkan juga kita bisa akses pada berbagai negara lain. Tadi saya coba untuk Indonesia sendiri, itu memiliki beberapa pecahan nantinya itu. Nah, jadi kita bisa sortir berdasarkan provinsi yang ingin kita amati gitu. Misalkan kita ingin melihat bagaimana orang-orang Jawa Tengah nih ya. Kalau Jawa Tengah terlalu mirip dengan Jakarta, mungkin Aceh lah. Bagaimana orang-orang Aceh ini mencari sesuatu. Kalau ini pasti bola lagi ya. Kita sortir saja, tidak banyak hal yang dicari ya. Oke, mungkin kita pindah saja ke provinsi lain, misalkan tidak akan jauh berbeda. Karena di Indonesia kurang lebih sama saja gitu untuk pencariannya. Sekarang kita bagaimana caranya kalau misalkan masuk ke negara lain, misalnya kita ke Malaysia. Malaysia juga sama, dia punya pecahan, cuma kita masuk ke semua wilayah saja. Nah, maka untuk semua kategori, bola lagi yang menang. Nah, kemudian kita sortir saja pada misalnya lainnya. Lainnya, wah ini terlalu random sekali ya. Kalau kita hiburan misalnya, maka yang cari adalah film-filmnya, kalian bisa lihat di situ. Kemudian makanan minuman yang sedang trending apa di sana? Mooncake ya, bubble tea, Starbucks dan lain-lain. Oke, jadi itu adalah bagaimana kita bisa mencari suatu eh, kata kunci yang sedang trending atau sedang banyak dicari di berbagai negara di seluruh dunia, kayak gitu. Di Palestina seperti itu dan lain-lain bisa kalian coba sendiri ya untuk caranya. Ini kita bisa download sebetulnya file-file ini dengan cara mengklik ekspor, nanti akan muncul, kita klik saja CSV agar bisa kita buka di Excel. Kalau sudah kita tekan, kita langsung bisa lihat di Excel, kita akan mendapatkan banyak data seperti ini. Tentu kalau kalian belajar tentang data raya, ini tidak menjadi aneh. Dan sebetulnya data-data yang random terlihatnya seperti ini bisa kita rapihkan. Mungkin pada sesi nanti kita akan belajar bagaimana cara merapihkan data yang terlihat berantakan seperti ini. Oke, kemudian ada fitur terakhir yang cukup menarik untuk bisa kita gunakan, yaitu adalah fitur jelajahi. Bisa kalian coba pencet saja fitur ini. Nah, di sini kita dapat lihat bahwa ini adalah apa-apa yang sedang trending di Finlandia. Tadi belum sempat kita rubah. Kita rubah dulu untuk seluruh dunia. Maka ini adalah apa-apa yang sedang dicari di seluruh dunia ya. Nah, dapat dilihat ini kunci topik. Topiknya ini ada beberapa hal yang terkait dengan judi online ya sebetulnya. Di sini juga query penelusuran, jadi apa yang sedang tren secara penelusuran. DeepSeek mendominasi, lalu kemudian ada siapa ini? Nggak tahu. iPhone 17, lalu Gemini AI dan Gemini ini meningkat sekali pencariannya akhir-akhir ini di seluruh dunia dalam 12 bulan terakhir. Kalau kita ubah ini ke Indonesia, mungkin akan menjadi hal yang tidak mengejutkan karena yang trending di Indonesia adalah judi online. Nah, kenapa kira-kira judi online bisa trending sekali di Indonesia gitu ya? Kalau berdasarkan analisa saya selama beberapa waktu terakhir, maraknya judi online di Indonesia dikarenakan memang banyak juga beredar situs-situs yang ilegal ya, seperti nonton film gratis dan download-download aplikasi gratis yang kayak gitu-gitu, yang mana dalam iklan-iklan yang disematkan pada website-website tersebut, dia itu seringkali mengarah ke pencarian Google yang isinya judi online.
Makanya tidak heran ketika judi online itu menjadi sangat-sangat trending di Indonesia, kayak gitu. Maka sebagai sipil ya, sebagai masyarakat biasa gitu yang tidak punya wewenang apa-apa, kita bisa ikut untuk membantu menurunkan tren judi online dengan cara ya, mungkin kalian tidak akan ngikut judi online-nya, tapi mayoritas dari kita mungkin ada yang sering menonton film atau mendownload file dari situs-situs ilegal. Nah, sebisa mungkin kita kurangi hal-hal tersebut, supaya kita bisa menekan data pencariannya. Nah, ini untuk 12 bulan terakhir ya, kita bisa atur-atur waktunya, bahkan sampai dari 2004, kayak gitu. Kalau dari 2004 sampai sekarang, tentu saja pencariannya bukan bukan judi online yang menang, gitu. Karena di zaman dulu judi online belum terlalu marak ya, kayak gitu. Nah, ini tentu saja tidak hanya sampai sini. Fitur ini menurut saya adalah fitur yang paling berguna dalam Google Trends, dikarenakan kita bisa membandingkan suatu kata kunci dengan kata kunci yang lain. Misalnya, di sini saya akan coba untuk membandingkan ya, mungkin apa yang sedang tren akhir-akhir ini. Jika kita masuk pada 12 bulan terakhir, mungkin yang sedang rame adalah, jangan 12 bulan terakhir deh, beberapa waktu lalu saja, 90 hari terakhir. Ada tentang film One for All, kayak gitu. Nah, film One for All ini kan sedang ramai ya, dan katanya digadang-gadang itu akan bersaing dengan film lain yang rilis pada saat yang sama, yaitu Demon Slayer. Maka sekarang kita bisa lihat, nah, minat seiring waktu. Jadi, kalau kita membandingkan kata kunci pencarian One for All dengan Demon Slayer, itu ketemunya di sekitaran ini. Nah, di sana bulan-bulan Agustus ya, ini kita bisa lihat, amati. Tentu saja di awal-awal Juli, ini yang biru itu One for All ya. One for All ini kan tidak terlalu terdengar Juli-Juli ini. Dia baru mulai ramai pas mulai masuk Agustus karena tiba-tiba rilis gitu kan. Nah, langsung tuh dia menyaingi trendingnya si Demon Slayer kayak gitu. Jadi di sini One for All ramai dibahas pada tanggal 10 Agustus. Tapi lambat laun akhirnya redup juga, dan Demon Slayer karena rilis ya di dekat-dekat hari ini, maka dia langsung jadi trending di situ. Kayak gitu. Dan sampai sekarang dua-duanya redup, tidak dibahas lagi. Jadi kita bisa melihat keterkaitan antara dua kata kunci yang sedang dicari di Google. Jadi kalau misalkan ada puncak-puncak yang mirip seperti ini, artinya bisa jadi gitu ada keterkaitan antara dua data tersebut. Tapi lagi-lagi ini bisa jadi saja, bukan berarti mutlak ada keterkaitan. Ini hanya analisa saja gitu. Selain kita bisa melihat minat ya, kita juga bisa melihat dari wilayah mana saja nih yang mencari kata kunci ini. Kita bisa lihat dengan subwilayah seperti ini gitu. Misalkan di Papua, One for All 18%, Demon Slayer 82% pencarian. Di daerah Jawa Barat, One for All 23%, Demon Slayer 77%. Nah, kita juga bisa masuk dengan menggunakan kota ya, jadi nanti akan terbentuk bulat-bulat yang lebih jelas. Nah, jadi sebetulnya pencarian itu yang top itu hanya di daerah-daerah sini saja. Daerah Jawa, daerah mana ini? Bangka Belitung ya. Lalu kemudian daerah Riau atau Batam di sana. Ataupun di Kalimantan Timur. Balikpapan tuh di situ. Nah, jadi seperti itu kita bisa melihat komparasi daripada dua kata kunci. Nah, ini kalau di bawah ini adalah query terkait, itu adalah apa-apa yang diketikkan yang terkait dengan one follow tadi. Ini bisa kita ini juga bisa kita sortir-sortir, dia trendingnya hanya di sini. Jadi di wilayah-wilayah lain tidak begitu trending. Artinya bukan berarti tidak ada yang mencari, tapi memang hanya sedikit saja yang terdeteksi. Kayak gitu. Nah, di Demon Slayer ini di hampir di banyak wilayah ya dia ada. Kayak gitu. Atau jika kita ingin mencari yang lain, misalnya bukan ini ya, kita cari saja misalnya tentang klub sepak bola, Manchester United misalnya, dan juga Chelsea misalkan kayak gitu. Nah, kita bisa melihat bagaimana perkembangan minat seiring berjalannya waktu. Kita ubah saja ininya menjadi dunia ya, seluruh dunia. Lalu kemudian kita cari di sini dari 2004 sampai sekarang. Nah,
Kalian dapat lihat dari tahun 2024 sampai sekarang, itu kuantitas pencarian tentang Chelsea dan Manchester United. Ini Chelsea yang merah, MU yang biru, kebalik ya. Bisa kita ganti nggak warnanya ya? Ubah film, nggak bisa. Oh, nggak bisa, ya udahlah. Atau kita balik aja di sini. Chelsea, biar enak lihatnya. Nah, MU yang merah, Chelsea yang biru. Oke, jadi dari tahun 2004 sampai sekarang, kita bisa lihat kalau si MU ini banyak dibicarakan di sini. Nah, Februari 2023 Chelsea banyak dibicarakan, MU banyak dibicarakan. Sedangkan kalau Chelsea itu pembicaraannya tidak terlalu ramai ya, gitu. Nah, ramainya pembicaraan itu bukan berarti dia bersifat positif. Kita harus lihat ada berita apa kira-kira pada akhir-akhir waktu tersebut, kayak gitu. Nah, ini kalau misalnya kita lihat tren pencariannya, ini karena skalanya dunia, maka petanya juga dunia ya. Kita bisa lihat seperti ini nanti bulat-bulatannya. Oke, wilayah. Nah, jadi di wilayah-wilayah ini Chelsea banyak dibicarakan, di wilayah-wilayah ini si MU banyak dibicarakan. Ini kata kuncinya. Nah, di sini kan tadi kita penasaran ya tentang Manchester United. Februari 2023. Memangnya ada apa dengan MU di 2023 gitu. Kita bisa masuk ke Google saja untuk mencari datanya. Kita kan misalkan ketik saja Manchester United. Itu. Nah, ini kan data-data terbaru ya. Jadi sebenarnya tidak terkait dengan data kita tadi yang pada 2023 gitu. Nah, kita bisa atur pencariannya dengan menggunakan skala waktu. Jadi kamu masuk ke alat di sini, lalu sembarang waktu, rentang waktu. Nah, tinggal kita masukkan saja. Tadi bulan apa? Bulan ini nih, Februari, dia redupnya bulan ya bulan Juli lah. Juli berarti mulai naiknya bulan Juni sampai Juni. Oke. Juni sampai Juni 2023. Kita cari saja. Berarti ini caranya gini ya. Kamu klik aja asal. Nah, yang depannya ini adalah bulan. Bulan Juni itu berarti kan 6 ya. Tanggalnya biarin ini 1. Tahunnya kita ganti 2022. Ini copy sampai ke sini. Ini 2023. Bulan Juli berarti kan bulan 7. Masukkan. Nah, ini klik saja mulai. Lalu akan muncul berita-berita yang terkait dengan MU pada tahun-tahun di rentang tersebut. Nah, kalian dari sini mulai bisa menganalisis nih, kira-kira kenapa si MU ini banyak dibicarain banget, bahkan mengalahkan Chelsea, gitu kan, di tahun 2023 bulan Februari ini. Itu kalian cari-cari saja beritanya lalu baca gitu. Kalau hasil pencarian beberapa waktu lalu sih saya sempat mencari juga dengan topik ini, ternyata di waktu-waktu tersebut MU sedang ada berita kemenangan ya. Di sini kita bisa lihat MU menang 3-1 di markas Brentford dan lain-lain bisa kalian cari saja di situ. Itu kalau misalnya kita bicara tentang bola. Tentu saja tidak sebatas ini, kita juga bisa melihat trending politik. Trending politik di sini artinya adalah apa yang sedang dibicarakan terkait politik. Tentu kita tidak usah bicara dunia ya, kita bicaranya Indonesia saja. Nah, kita masukkan di sini kata kunci misalnya dia adalah Prabowo gitu. Lalu kemudian Prabowo itu, ini nggak usah 2004 dari sekarang. Mereka kan 5 tahun terakhir saja ya untuk itunya. Nah, Prabowo itu kemarin, Prabowo Subianto nih, dia bersaing politik dengan Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Nah, itu. Kalian sekarang dapat melihat bahwa di rentang ini mereka banyak dibicarakan. Coba aja kita, kalau ini mungkin tahun 2020 belum terlalu banyak ya, karena belum ada gonjang-ganjing politik di sini. Nah, dia mulai ramai itu di tahun Agustus 2023. Sampai redup lagi di Januari 2025. Oke, rentangnya kita atur saja, rentang khusus. Nah, sama kayak tadi nih. Ini 2023, di sininya itu masukinnya 1. Tadi bulan apa? Bulan Agustus ya, Agustus itu 8. Nah, ini dia bulan 1, tanggal 1, 2025.
Oke, sekarang akan disortir hanya di tanggal ini saja. Nah, di sini dapat kalian lihat sebetulnya bahwa pembicaraan tentang Prabowo itu dia lebih masif ketimbang pembicaraan Anies Baswedan dan juga Ganjar gitu. Dan puncaknya ada di 11 sampai 17 Februari 2024. Dengan cara yang sama tadi kamu bisa cari ya, ada berita apa sih di tahun 2024 bulan Februari tanggal 11 itu. Nah, sekarang kita bisa lihat saja perbandingannya di sini seperti tadi, di mana kita bisa melihat bahwa volumenya ya rata-ratanya tren tentang Prabowo ini lebih tinggi daripada tentang Anies Baswedan dan juga tentang Ganjar gitu. Nah, sekarang kita juga bisa melihat di mana aja sih orang-orang mencari tentang Prabowo Subianto. Nah, kita bisa masukkan ke kota saja ini supaya bisa lebih spesifik di mana saja. Oke, di sini tidak ada perusahaan Anda tidak memiliki cukup data untuk tampilkan di sini. Oke, berarti terlalu sedikit datanya yang bisa ditampilkan sehingga tidak bisa. Padahal banyak tadi ya. Mungkin error saja lah. Karena di percobaan sebelumnya saya coba ini berhasil. Kenapa ini? Oke, kita lihat saja di sini deh. Untuk yang Pro mungkin ada kesalahan di sini. Kayak gitu. Nanti bisa kita... Barusan saya coba ini bisa. Tapi tiba-tiba nggak bisa. Kita ulangi saja ya. Coba. Ya, refresh, refresh. Kita ganti. Hmm, ya udahlah. Di-cut. Kita ubah ke 5 tahun terakhir. Di sini kita ganti. Bisa nggak? Ya, mulai bisa lah. 5 tahun terakhir nggak apa-apa karena tadi di sini juga nggak terlalu ini ya, nggak terlalu ramai. Gitu. Jadi nggak akan ngeganggu data. Nah, ini untuk Anies, ini untuk Ganjar. Nah, ini kalian sekarang sudah bisa lihat bahwa untuk kata kunci Prabowo Subianto ini ada dari Aceh sampai ke sini. Ini banyak orang yang cari. Di sini juga bukan berarti nggak ada, karena kalau kita rubah ke subwilayah, di sini juga ada penelusuran, tapi sedikit saja. Itu 64 itu cenderung pada persen sih sebetulnya. Persentase dari keseluruhan. Jumlah pastinya kita nggak dikasih tahu ya. Kayak gitu. Di sini juga ada, tapi kalau dari segi kota itu banyak di sini. Nah, sebarannya itu. Nah, kalau tentang Anies ada di sekitar-sekitar sini. Kalau tentang Ganjar hanya ada di sekitar-sekitar sini saja. Kayak gitu. Itu untuk tren pencarian dan query adalah tentang apa yang dicari orang-orang yang terkait dengan kata kuncinya gitu. Nah, di sini banyak ya tentang kata kunci yang dicari oleh orang-orang. Yang kalau kita klik ini akan masuk kepada hasil pencariannya misalkan ini nih yang Ganjar singgung kasus HAM berat Prabowo. Hmm, kita bisa telusuri kayak gitu, langsung telusuri. Nah, kita bisa masuk pada berita-berita yang terkait dengan penelusuran kata kunci yang tadi tentang ini, kayak gitu. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi sebetulnya bisa kalian gunakan ini sebagai analisis data ya, analisis tentang kata kunci yang bisa jadi menurut Anda saling terkait. Bisa dicoba nanti bisa dibuat dalam bentuk laporan sebagai latihan menganalisis data. Oke, terima kasih. Sekian.